Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita hari ini dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Syekh Al-Imamul Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah atau yang terkenal dengan Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i. Jadi beliau memiliki madhab Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Baik, rahimahullahu ta'ala. Monggo silahkan, siapa yang mau baca? Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya wa hasbuka hadhihi darajah ajdan wa fakhran wa bihadhihi rutbah sarufan wa dhikran fatamala rutbata fawqa rutbatin nubuwah Hasbuk. fawqa syarafi wa risibil rutbah wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dikira iddahu rajulani ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim faqala fadlul 'alim 'alal 'abid kawadli 'ala adnakum wa anhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah wa inna malaikata la tad'u ajnihataha ridho'an li talibil ilmi wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samai man fis samawati wa man fil ardi hatta insanu fil ma'i wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Inna ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Innama warasatul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Hasbuk. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita sudah mengetahui bersama bahwa di antara dalil atau bukti bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan juga kita mengetahui keutamaan dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita akan melanjutkan terakhir di sini langsung ke apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu napa dereng? Kalau yang di buku asli halaman berapa? 14. Silakan dibuka. Yang terjemahan halaman berapa Mbak Afi? Berapa? 9. Silakan dibuka. Dibuka dulu ya. Sudah? Baik, kita langsung ke hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di sini disebutkan, dikeluarkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim. Di bawahnya coba dilihat ibu-ibu. Jadi kita kalau belajar lebih detail, kita tahu bahwa hadis man yuridillahu bihi khairan itu adalah hadis Muawiyah. Di bawahnya ada catatan kaki. Disebutkan oleh Imam Bukhari di sini ada di hadis 71 dan Imam Muslim di hadis 1037 dari hadis Muawiyah. Nah, itu kalau teman-teman belum melihat ke bawah boleh dikatasin. Jadi hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din itu adalah hadis yang dibawakan perawinya adalah Muawiyah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan. Syekh mengatakan wa fihi bayanu fadilatul fiqhu fid din wa anna man aradallahu azza wa jalla bihi khairan yassara lahul fiqha fid din. Wa taqaddam anna al fiqh huwa idraku khitabus syar'i ma'al amali bih. Wa qad naqala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Miftah Darus Sa'adah ijma'u ahli ilmi ala anna ismul fiqh la yakunu illa idza ijtama'al ilmu ma'al amal. Baik, saya akan jelaskan. Jadi, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, man dalam bahasa Arab itu man itu artinya barang siapa. Jadi siapapun orangnya, sinten mawon gitu ya kalau orang Jawa ya. Siapa saja, kan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Subhanallah. Siapa yang menginginkan kebaikan? Kita atau Allah? Allah. Kalau Allah itu sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, bukan keburukan yang Allah inginkan, tapi kebaikan yang Allah inginkan pada diri seorang hamba, maka Allah akan tuntun hamba ini jalannya untuk mendalami ilmu agama. Jadi bagi siapapun yang kakinya oleh Allah dituntun ke majlis ilmu, artinya Allah itu sedang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini Bu, kita itu tidak bisa hidup tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu, sudah ada majlis ilmu, maka jangan pernah tinggalkan majlis ilmu itu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di sebuah majlis yang mulia. Subhanallah. Allah itu memberikan pilihan untuk kita. Pilihan apakah kita mau ke kanan atau ke kiri. Apakah kita mau berbuat kebaikan atau sebaliknya. Dan itu adalah pilihannya manusia. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami takdirnya Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau jalan yang lempeng-lempeng aja, yang lurus, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, atau kita belok? Ya. Dan itu semuanya ada pahalanya. Ya. Yang satu ada pahalanya, yang satu ada dosanya. Maka siapapun yang saat ini sedang dalam tujuan untuk meraih ridha Allah, ketika Allah berikan kepadanya kesempatan untuk bermajlis ilmu, jangan tinggalkan majlis ilmu selamanya. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Dan jangan pernah kita menganggap diri kita itu sudah bisa. Jangan pernah menganggap atau mencukupkan diri kita sudah berilmu. Karena orang yang sudah menganggap dirinya serba bisa, orang yang sudah menganggap dirinya sudah berilmu, maka lambat laun dia pun akan malas untuk datang ke majlis ilmu. Dan kita tahu bahwa ilmu yang Allah turunkan ke dalam muka bumi ini sangatlah luas. Di antara sifat para penuntut ilmu itu, sebagaimana yang kemarin, masih ingat enggak pertanyaan ibu yang kemarin dapat hadiah itu? Kan tanya beliau apakah memang orang penuntut ilmu ada ibunya hadir. Itu ada sifat sombong itu ya. Maka saya katakan bahwa orang yang pertama kali menuntut ilmu itu terkadang mereka mengatakan bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih baik daripada teman saya yang enggak datang ke majlis ilmu gitu ya. Semakin lama dia mendalami sebuah ilmu, maka akan semakin paham bahwa apa yang ia dalam itu belum begitu banyak. Hanya ya Allah ya cuma sedikit saja dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas. Jadi saya ajak diri saya, ibu-ibu dan ibu-ibu semuanya, kalau kita berilmu maka tidak ada yang perlu kita sombongkan sebenarnya. Ya, apa yang perlu kita sombongkan? Di atas langit ada langit lagi. Ya, kalau kita sudah mempelajari satu bidang ilmu, maka ilmu-ilmu yang lain masih banyak yang belum kita pelajari. Jadi sifatnya seorang penuntut ilmu itu
kalaulah ia diberikan ilmu oleh Allah, bersyukur. Dan kalaulah ia melihat orang lain belum diberikan ilmu, didoakan. Tidak perlu kita nyinyirin, tidak perlu kita merendahkan. Kita doakan, semoga suatu hari kelak kawan saya bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu. Semoga suatu hari kelak saudari saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Karena orang kalau sudah merasakan yang namanya duduk di majelis ilmu, ya lezatnya duduk di majelis ilmu, maka ketika majelis ilmu itu tidak ada, ya dia akan merasakan rindu. Ya, dan ketahuilah Allah itu sedang menginginkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia mendalami ilmu agama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tadi saya baca di syarahnya, beliau menyebutkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, ditulis saja, ada kitabnya Imam Ibnul Qayyim itu banyak ibu-ibu. Di antaranya ada Miftah Darus Sa'adah. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim? Kata beliau, telah disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan fikih di sini adalah apabila terkumpulnya antara ilmu dan amal. Apabila terkumpulnya antara ilmu dan amal. Dan yang dimaksud di sini adalah begitu. Jadi seseorang tidaklah atau belum disebut menjadi orang yang berilmu kecuali dia sudah mengamalkan ilmu tersebut. Sekali lagi, kita sudah duduk di majelis ilmu nih Bu. Coba kita cek masing-masing. Ya Allah, saya sudah lama duduk di majelis ilmu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada perubahan gak sih dalam hidup kita? Entah itu sholat kita lebih khusyuk, atau akhlak kita lebih baik, atau perkataan kita lebih halus. Yang dulunya kasar sebelum menuntut ilmu, sekarang lebih berhati-hati ketika bicara. Jikalau kita mendapati sami mawon, sama saja podo wae kata Mbak Afi. Dari sebelum kita menuntut ilmu dengan kita sudah menuntut ilmu, artinya kita belum disebut orang yang faqih. Faqih itu orang yang bisa mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dan itu tidak bisa direkayasa Mbak, mesti tulus dari dalam hati. Jadi harusnya orang yang semakin berilmu, ia tunjukkan akhlaknya semakin baik. Sudah nggak mau lagi melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, karena paham bahwa waktu yang Allah berikan itu sangat-sangat bermanfaat. Coba cek dalam kehidupan kita, ada nggak sebelum kita belajar ilmu agama dan setelah kita belajar ilmu agama, kira-kira waktu kita banyak nggak manfaatnya, banyak yang mana? Kalau misalnya dulu sebelum belajar ilmu agama, waktu kita banyak dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Contoh hal yang sia-sia niku nopo? Misal ada keramaian, kan orang Indonesia begitu ya, sukanya ya, ditonton berjam-jam gitu kan ya. Ada apa lagi ibu-ibu misalnya? Kita tuh warga Indonesia itu senangnya apa sih? Bahkan ya subhanallah, ada kecelakaan misalnya dalam sebuah tempat, itu yang nolong 2-3 orang, yang lain nonton. Ya, kepo. Nah itu dia. Kalau kita sebelum menuntut ilmu suka ngepoin kehidupan orang lain, dan setelah menuntut ilmu sami mawon, berarti ilmu itu belum masuk dalam hati kita. Ya, para ulama itu mereka benar-benar menjadikan diri mereka itu berbeda antara sebelum belajar ilmu agama dan setelah belajar ilmu agama. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu ibu-ibu, karena mereka belajar langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, maka sholatnya mereka khusyuk. Sholatnya mereka khusyuk. Mereka kalau sudah sholat, ada burung di atasnya aja tuh nggak terdengar, nggak apa namanya, sampai benar-benar saking khusyuknya gitu ya. Lah kita sebelum menuntut ilmu, kalau sholat Allahu Akbar, keinget dunia. Ya. Sudah menuntut ilmu, Allahu Akbar, keinget orderan lagi. Berarti sama saja. Ya. Jadi kalau kata Imam Ibnul Qayyim tuh harus ada real amal yang memang kita benar-benar berubah gitu loh Bu. Dan itu nggak bisa kita tanya ke orang lain, menurutmu aku piye gitu ya. Evaluasi aja diri sendiri. Yang kita cari dalam menuntut ilmu tuh sebenarnya barakahnya ibu-ibu. Ya, barakah. Orang kalau sudah diberikan kebarakahan oleh Allah akan dimudahkan dalam mengamalkan. Dan kebarakahan itu didapatkan kalau kita sambung menyambung dalam menuntut ilmu, maka di antara kebarakahan, di antara cara untuk meraihnya adalah dengan beradab. Maka sekarang kita sedang belajar, ya. Jadi sekali lagi,
Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan. Itu loh yang dipengenin sama Imam Ibnul Qayyim. Jadi bukan hanya sekedar menumpuk ilmu yang kita dapatkan, tapi kita berusaha meminta kepada Allah agar ilmu yang Allah beri itu diamalkan sedikit demi sedikit. Begini ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang sebelum menuntut ilmu, sebelum belajar ilmu agama, dan setelah belajar ilmu agama memperhatikan dengan kaki mana ia memakai sandal dan dengan kaki mana ia melepas sandal? Atau sama saja? Kan kita tahu tuh ilmunya. Kalau pakai sandal kanan dulu, kalau lepas sandal kiri dulu. Masya Allah paham semua, saya yakin. Nah coba ibu-ibu cek, ibu-ibu kalau pas pakai sandal tuh asal pakai atau bener-bener lihat tuh mana dulu yang dimasukkan kakinya gitu loh. Kalau kita sudah sampai mau pakai sandal aja kita paham kanan dulu, lepas kiri dulu, berarti itu tandanya ilmunya diamalkan, ilmunya barakah. Siapa di sini yang kalau masuk kamar mandi memperhatikan mana dulu kaki yang yakin sekebelet apapun? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ilmunya sudah diamalkan. Alhamdulillah. Siapa di sini kalau minum udah nggak pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan? Semua alhamdulillah. Kalau ada penuntut ilmu ya sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, tapi kalau minum masih pakai tangan kiri, artinya ilmunya belum barakah, ilmunya belum diamalkan. Subhanallah. Ini hal-hal sepele loh. Hal-hal sepele tapi harian gitu loh. Iya enggak ibu-ibu? Iya, jadi enggak usah yang besar-besar lah, yang sepele-sepele dulu, yang ringan-ringan dulu. Ini diamalkan dulu. Baik, lanjut ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-ulama'u warasatul anbiya'i wa huwa qit'atun min hadis ya'ti qariban. Di sini disebutkan bahwa ini itu al-ulama warasatul anbiya, hadis potongan hadis dari yang nanti panjang ini Bu, di halaman 15. Ini nanti disebutkan lagi. Saya langsung menjelaskannya di yang potongan panjangnya ya. Di sini kan ada tuh yang man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti bawahnya ada innal ulama warasatul anbiya. Ada kan? Nah, maka di sini kita lanjut ke wa hasbuka hadhihi darajatu majdan wa fakhran bihadhihi rutbah syarafan wa dzikran fakama la rutbatu fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syaraf waris tilka rutbah. Jadi begini. Kata Syekh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ulama, orang-orang berilmu itu pewaris para nabi, maka seharusnya berbanggalah, bukan bangga dalam sombong ya Bu, bersyukurlah gitu deh kata-katanya. Kalau bangga itu nanti masuknya ke sombong ya. Bersyukurlah ketika Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena kita itu mendapatkan warisannya para nabi. Jadi nabi tidak mewariskan harta, tapi nabi mewariskan ilmu. Kalaulah orang ada yang ingin membagi-bagi warisan dari sebuah harta, pasti banyak yang mau ya ibu-ibu ya. Contoh misalnya di Godean ada seseorang yang meninggal dunia, dia nggak punya ahli waris, misal contoh, maka hartanya banyak banget dibagi free, cuma-cuma. Kira-kira banyak yang mau nggak Bu Ibu? Rebutan ya, sampai mungkin dibuka jam 6 pagi, jam 6 lebih berapa menit udah habis ya, ya kan? Itu untuk hal dunia loh. Tapi kita kadang lupa Rasulullah SAW, para nabi itu mereka punya warisan. Apa yang mereka wariskan? Ilmu. Makanya di sini disebutkan faman akhadahu akhadha bihad, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, mendapatkan warisannya para nabi, dia mendapatkan keberuntungan yang banyak. Saya sekali lagi ya Bu, ilmu itu kalau kita lihat secara kasat mata, bukan secara doir. Kalau secara doir mungkin orang-orang pada rebutannya harta ya. Kalau kita pikir ilmu itu sebenarnya lebih mulia daripada harta itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan menjaga kehidupan seseorang. Kalau harta, kita yang menjaganya. Nggih mboten. Ada orang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ujian sakit. Kalau orang punya ilmu,
Dia akan mengatakan, oh sakitku itu sebagai penggugur dosa-dosaku. Oh sakitku itu tidak seberapa dibandingkan Allah memberikan sehat kepadaku. Begitu mboten? Ridho. Dia punya ilmu yang menjaga dia ridho dengan takdirnya Allah. Kalau orang nggak punya ilmu, ada sakit yang ada apa ibu-ibu? Hartanya habis untuk berobat, dia pun mengeluh, ya kan? Dapat nggak pahalanya dari Allah? Tak dapat. Ya itulah bedanya ilmu dan orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Baik. Jadi di sini Syekh mengatakan bahwa cukuplah ini menjadi motivasi kita untuk memiliki kemuliaan di sisi Allah. Ya, juara di hadapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita di dalam kehidupan yang sebentar ini menjadi orang-orang yang berilmu. Ibu-ibu ketika sebelum berangkat ke sini, maka ibu-ibu belum dapat ilmu. Setelah pulang, oleh-oleh yang terindah, oleh-oleh yang paling mulia di sisi Allah itu bukan snack sebenarnya. Iya, apa yang paling mulia? Ilmu itu sendiri. Subhanallah. Yang tadinya sebelum berangkat ke pengajian ya kacau balau, jiwanya cemas, macam-macam, pulang dari kajian semakin bersyukur. Itu subhanallah. Itu loh yang dicari. Nah itu dia. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, bahwa namanya menuntut ilmu tuh nggak ada ruginya. Walaupun di majelis ilmu itu nggak ada snack sama sekali. Nih, dia dapat dari mana keberuntungannya? Dari ilmu yang dibawa. Subhanallah. Jadi penting untuk kita balik lagi bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu, maka kita sedang mendapatkan warisan para nabi. Kemudian di sini disebutkan wa anhu lamma dzukira indahu rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Baik. Disebutkan ada dua orang kata Rasulullah SAW. Masing-masing dua orang laki-laki, yang satu abid. Abid itu seorang yang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah itu berarti apa, Bu? Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, itu ahli ibadah. Dan yang lain alim. Alim itu apa ibu-ibu? Orang yang berilmu. Al-alim itu orang yang berilmu. Rasulullah ingin membandingkan antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Apa itu kata beliau? Kata beliau, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Nah, ini hadis lain ya. Ada lagi nanti yang di bawahnya tuh fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr. Ada di hadis yang lain. Tapi kalau di sini disebutkan 'ala adnakum, enggak apa-apa. Mari kita lihat di sini diriwayatkan oleh siapa? Rawahu Tirmidzi wa Darimi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dan oleh Ad-Darimi, Imam Darimi di catatan kaki ibu-ibu. Wa ghairuhuma min tariqil Walid bin Jamil 'anil Qasim 'an Nabi Umamah wal Walid bin Jamil qala Abu Hatim Syekh yarwi 'anil Qasim ahadits munkarah. Maaf, saya baca ini cepat, nanti tak jelaskan. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ini termasuk dari hadis yang mungkar, ya, dari hadis yang mungkar, maka tidak banyak ya orang meriwayatkan dengan kata-kata kafadli ala adnakum. Yang sahih itu ada ibu-ibu, yang sahih itu hampir sama ya, dari depannya tuh fadlul alim ala al-abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Nah ini nih yang di bawahnya, coba ibu-ibu kan ada nih fadlul alim ala al-abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Hadis yang panjang yang bawahnya. Yang di halaman 15 ada nggak? Ada? Baiklah. Di sini disebutkan bayanu anna fadilatal alim 'alal 'abid ka fadilati sallallahu alaihi wasallam 'ala adna ashabihi martabatan. Fa martabatun nubuwah ju'ilat bi manzilati martabatul ilm li'annaha mirathun nubuwah kama sayati. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadliha mutaqaddim salawatullahi wa salamuhu alaihi ala kulli sahabah wa fadluhu yablughu fi farqil alim 'ala al-'abid kal farqi baina fadlihi sallallahu alaihi wasallam 'ala adna sahabah. Baik. Jadi di sini ibu-ibu disebutkan bahwa fadlul alim 'ala al-'abid itu yang dimaksud al-alim di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-'abid di sini adalah martabahnya martabah sahabat. Di dalam syarah kitab Tazkiratus Sami, maksudnya ini terlalu memang kalau perkataannya mutaqaddimin, orang-orang terdahulu itu Mbak, itu perlu syarah.
Dan mau nggak mau kita harus tahu syarahnya. Dalam perkataannya tuh pendek tapi syarat makna. Jadi kalau bagi kita orang-orang yang awam, orang-orang yang baru-baru pemula itu membutuhkan guru dalam menelaah kitab-kitab para pendahulu kita. Ya. Kalau kitab-kitab sekarang, ibu-ibu kayak kitabnya Syekh Utsaimin, kitabnya Syekh siapa lagi ya, yang ulama-ulama sekarang itu Syekh Fauzan, itu masya Allah bahasanya sudah mudah. Ya, kalau yang dulu-dulu itu memang butuh syarah, masalah. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kafadli ala adnakum maksudnya adalah martabah. Martabah itu dia urutannya adalah seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Kan pasti berbeda ya ibu-ibu ya. Siapa yang lebih mulia di sini? Rasulullah, karena Rasulullah orang yang berilmu, al-alim, dan para sahabat sebelum Rasulullah SAW datang mereka belum berilmu. Maka ketika Rasulullah SAW datang mereka menjadi orang yang berilmu. Baik, lanjut. Di sini disebutkan, nah ini jalan tol masuk surganya di sini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sampai ke bawah, sampai akhadha bihadzin wafir. Tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Nurul. Saya tidak perlu baca lagi ya ibu-ibu, ini panjang. Di sini saya baca ininya aja. Wa hadha hadisun akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa isnaduhu hasan. Kemudian di sini wa minal ma'ani alladhi tashtamala 'alaiha hadzal hadis fi fadl al-'ilm ma dzakarahu al-musannif fi qawlihi wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbatin man tashtaghilu al-malaikah. Masyaallah. Jadi ibu-ibu disebutkan bahwa orang-orang yang dia menempuh perjalanan menuntut ilmu, subhanallah, ini penting banget. Man salaka tariqan, tariq itu jalan, dan jalan menempuh ilmu itu panjang. Jalan untuk menempuh ilmu itu bermacam-macam. Ada yang langsung menghadiri majelis ilmu secara offline. Ibu-ibu nih sekarang nih lagi menghadiri majelis ilmu. Bingung nggak mana online mana offline? Mboten, alhamdulillah. Hikmahnya Covid ya ibu-ibu ya. Coba kalau nggak ada daring, nggak ada luring, nggak ada ya kan pelajaran-pelajaran itu, ibu-ibu mungkin bingung. Mana on, mana offline, mana online gitu ya. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibunya update. Masya Allah. Nah ibu-ibu sekarang lagi langsung belajar dalam majelis ilmu. Ini menempuh jalan. Ada juga menempuh jalan menuntut ilmu di zaman sekarang itu, diantaranya kata Syekh Fauzan apa? Mendengarkan. Ya, jadi masuk dalam kajian-kajian online itu sama. Jalan menuntut ilmu. Ya, kan sekarang banyak ya, masya Allah, dengan adanya Covid itu hikmahnya apa? Hikmahnya banyak pengajian-pengajian secara online terbuka lebar, dan guru-gurunya bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Maka barang siapa yang dia duduk di majelis ilmu itu walaupun hanya sebatas online, maka masuk dalam hadis ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah dia sedang berada di jalan dan untuk mendapatkan ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan, maksudnya tadi jalan baik secara offline maupun online untuk mendapatkan sebuah ilmu. Mana yang lebih baik? Yang offline atau yang online ibu-ibu? Kenapa yang offline lebih baik? Oh kan langsung. Ya masya Allah iya. Jadi memang yang offline tuh jauh lebih baik karena langsung. Bahkan subhanallah, offline itu juga dia bisa bukan hanya mengambil ilmu dari sang guru, tapi juga adab yang diambil. Ya, dan ketika kita datang secara offline, itu juga kita bisa tegur sapa, bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Kan kalau di online ibu-ibu, apakah ibu-ibu saut-sautan ketika mendengar? Enggak kan? Cuman dengar syekhnya membuka majelis, setelah itu menutup, selesai. Tapi kalau kajian offline, kita bisa kenalan dengan sesama penuntut ilmu, dapat saudara baru, gimana ibu-ibu? Kita bisa bersalaman, kita bisa akhirnya memberikan faidah kepada orang lain. Itu diantara manfaat dalam bermajlis ilmu secara offline. Apalagi ilmu-ilmu yang memang mewajibkan untuk tatap muka. Seperti apa? Misalnya apa? Yang mewajibkan untuk tatap muka, tahsin contohnya, membenarkan makharijul huruf. Itu kadang beda, suara di HP itu beda. Iya,
Kita perasaan sudah benar, ternyata HP-nya jelek. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang kedengaran oleh syekh atau oleh syekhoh yang sin jadi shin misalnya ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi kalau untuk urusan belajar Al-Quran lebih baik musyafahah. Musyafahah itu langsung ketemu, lihat lisannya. Ya, Masya Allah praktek. Ya. Baik. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Barang siapa yang dia keluar menuntut ilmu, menempuh sebuah perjalanan dalam menuntut ilmu, dan semakin jauh perjalanan menuntut ilmu pasti pahalanya semakin banyak dibandingkan dengan yang dekat. Ya. Misal ibu-ibu datang di sini yang paling terjauh mana? Mana Bu? Kayaknya yang paling terjauh saya ya. Oh, ada yang terjauh mana Mbak? Magelang kalau dari sini sama Berbah jauhan mana? Kami ada berapa Mbak Afi? 1 jam atau 45 menit kita. Kalau 45 menit. Magelang berapa Bu? 1 jam. Oh 1 jam. Oh, masih Magelang lah ya. Masya Allah. Baiklah. Ada dari Magelang? Ada dari Magelang? Mana tadi? Ibu dari Magelang? Oh. Kalau yang dari ini yang paling jauh dari mana ini? Nanti kata Mbak yang Palembang, saya juga aslinya. Kata Uni tadi yang temannya Mbak Hafi itu orang Padang ya. Saya juga asli Padang gitu, lebih jauh lagi ya, Masya Allah. Dari mana ini yang terjauh? Bantulnya mana? Kasihan. 1 jam ada? 45 hampir sama lah ya, Sarser sama saya ya, Masya Allah ya. Ala kulli hal, semakin jauh itu perjalanan rihlah menuntut ilmu, maka pahalanya semakin banyak. Kalau kita alhamdulillah ya Bu, zaman sekarang itu Bantul, Berbah, bisa kesini alhamdulillah dengan roda 4 ataupun roda 2. Artinya nggak jalan kaki. Kalau ulama zaman dulu mereka menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu itu harus rihlah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Ibu-ibu bisa bayangin enggak? Dulu ulama kalau mau menuntut ilmu, mereka itu biasanya membawa perbekalan yang sangat banyak. Kenapa? Karena dulu belum ada rest area. Lah kalau zaman sekarang mau menghadiri kajian sama keluarga di Surabaya, di Jakarta misalnya, kan bisa turun dulu di rest area. Mereka zaman dulu nggak ada rest area, jadi benar-benar membawa perbekalan untuk menempuh perjalanan menuntut ilmu tuh benar-benar disiapkan. Sampai pernah ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca perjalanan menuntut ilmu, sampai ada para ulama tuh yang kehabisan bekal di tengah jalan. Subhanallah. Kalau sudah kehabisan begitu gimana Bu? Sudah tawakal ala Allah ya. Benar-benar sampai dedaunan kadang dimakan. Ya subhanallah. Jadi perjalanan menuntut ilmu bagi para ulama zaman dahulu tuh Bu benar-benar penuh perjuangan. Perjuangannya semakin tinggi maka pahalanya pun akan semakin banyak. Dan orang-orang yang dia menempuh suatu perjalanan dalam menuntut ilmu, kalaulah diwafatkan oleh Allah dalam menempuh perjalanan itu, maka wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ya. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu, Masya Allah, saya itu merinding kalau lagi ngobrol gini Bu, bener. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Jadi siapa saja di antara kita yang pengen cepat masuk surganya, ya secepat jalan tol kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh, maka di antara jalan yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita adalah duduk di majlis ilmu. Carilah majlis ilmu. Cari di mana ilmu itu berada. Kalau kita pas lagi nggak semangat menuntut ilmu, ingat bahwa sesungguhnya kalau kita nggak belajar rugi. Allah sudah menggerakkan hati kita membaca flyer, ada kajian kok yuk nggak datang gitu loh. Apa sih yang membuat berat kita untuk datang menuntut ilmu? Di antara yang membuat berat adalah dosa-dosa kita. Merasa diri kita itu sudah sudah cukup. Itulah yang kadang kita malas menuntut ilmu. Kecuali ada udzur. Dan bagi kita para penuntut ilmu, tidaklah kita bermudah-mudahan untuk suudzon kepada sesama teman kita yang berprofesi sebagai penuntut ilmu. Ya, fulana kok nggak masuk, dia mesti males itu, gitu ya. Wah temanku ki berapa kali kajian kok nggak kelihatan gitu ya. Mesti dia ada apa-apa nih gitu ya. Mesti dia udah nggak mau lagi, wah ki imannya lagi rendah gitu misalnya. Jangan Ibu ya. Tanyakan dulu kabarnya. Barangkali memang punya udzur syar'i ya. Dan kita tunjukkan akhlak yang baik. Ini Masya Allah ya, renungan bagi kita semuanya lah. Jangan pernah kita bersuudzon kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita bersuudzon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, itu akan menambah noda-noda hitam di dalam hati kita. Ya betul.
Jadi tanyakan, daripada kita langsung menjas dia mager, dia malas, lebih baik kita tanyakan dulu bagaimana kabarnya, apa yang menghalangimu dari datang dalam bermajlis ilmu, barangkali ada yang bisa saya bantu, ya mohon maaf kalau selama ini mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, akhirnya engkau tidak mau lagi datang, terus kita koreksi, ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini, ya tadi pertama jalan mudah masuk surga itu jalan tolnya apa Bu? Datang majelis ilmu. Jadi dapat satu tuh ya, masuk surga dengan cepat. Yang kedua, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Masya Allah. Di sini disebutkan wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Ibu-ibu, malaikat tuh jumlahnya berapa? Siapa yang tahu jumlahnya malaikat? Cung. Ada yang tahu jumlahnya malaikat? Nggak tahu. Berapa jumlahnya? Wallahu ta'ala a'lam. Malaikat tuh jumlahnya banyak sekali. Apa buktinya malaikat jumlahnya banyak? Mereka, kalau mereka itu sudah sholat ya di sebuah tempat di atas langit sana, di Sidratul Muntaha, mereka tuh nggak balik lagi, sudah. Ya nggak kelihatan lagi. Ini menunjukkan bahwa jumlahnya malaikat itu sangat banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar, maka jumlahnya malaikat itu sebanyak kerikil yang ada di bumi ini. Ya, maksudnya yang diturunkan oleh Allah. Tapi kita nggak tahu. Bisa nggak ibu-ibu coba hitung jumlah kerikil yang ada di bumi Allah? Siapa yang bisa? Ya itu challenge banget ya. Namanya kurang kerjaan Ustazah ya itu. Jadi kita kalau ditanya jumlah malaikat berapa, wallahu taala a'lam. Nah, malaikat itu Bu, aduh, ada yang bisa lihat malaikat di sini? Hah? Ada yang bisa lihat enggak? Enggak ada kan? Wah, kalau bisa lihat langsung pingsan ya. Kenapa? Karena malaikat tuh satu saja ya. Contohnya malaikat Jibril. Ya misal contohnya, ini disifati oleh Rasulullah SAW malaikat tuh bersayap. Tapi tolong ibu-ibu jangan gambarkan, jangan visualisasikan malaikat tuh seperti peri. Ya, karena kadang di buku bacaan anak-anak, ya, atau di film tontonan itu malaikat tuh ada sayapnya, tapi kayak ibu peri. Jadinya ya, maka itu jangan sampai seperti itu. Kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang demikian. Yang pasti malaikat tuh punya sayap. Siapa yang memberitahukan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayapnya berapa ibu-ibu? 600 sayap. Satu sayapnya kalau dikepakkan itu apa? Bisa menutupi muka bumi ini. Jadi bagaimana besarnya? Wallahu ta'ala alam ya. Nah malaikat ini wa innal malaika, malaikat merendahkan sayapnya. Ada yang mengatakan bahwa malaikat duduk di sekitar orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ini loh di ruangan ini ada malaikat. Tapi kita nggak tahu, ya nggak kelihatan, ya itu hanya Allah yang mengetahui. Ya. Apa? Mereka merendahkan sayapnya ridhaan li talibil ilmi. Mereka ridha dengan para penuntut ilmu. Masya Allah, merinding Bu. Duh, ya Rabb. Malaikat makhluk Allah yang luar biasa, yang terbuat dari cahaya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah sudah perintahkan, siap, gitu kan ya malaikat ya. Kecuali kita manusia, Allah memerintahkan ini pikir 1000 kali. Ya, kira-kira manfaatnya kayak mana ya gitu ya. Maju mundur itulah manusia. Tapi kalau malaikat enggak, malaikat siap gitu ya, Masya Allah. Mereka tuh ridho. Ridho tuh artinya mereka itu senang gitu ya dengan para penuntut ilmu. Masya Allah. Di mana? Di muka buminya Allah. Masya Allah. Itu yang kedua. Berarti malaikat itu merendahkan sayapnya karena ridho dengan para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Ya, ada yang mengatakan malaikat ada duduk di majlis-majlis ilmu. Hanya kita tidak tahu saja bagaimana wujudnya malaikat. Wa innal alim, yang ketiga ibu-ibu, apa itu? Termasuk jalan tol masuk surga sudah, ya malaikat ridha. Yang ketiga, wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu. Ya, ibu-ibu nih yang punya ilmu. Tapi tadi syarat orang-orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmunya. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Subhanallah. Bu, para penghuni langit dan bumi, makhluknya Allah. Subhanallah. Siapapun itu, maka tidaklah mereka ketika mengetahui ada orang yang sedang menuntut ilmu kecuali dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang dosa-dosanya nggak mau didelete sama Allah ibu-ibu? Nggak ada. Kita tuh pengen ketika kita berjumpa dengan Allah tuh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Masalahnya kapan dipanggilnya kan kita nggak tahu. Bisa jadi kita
setelah menuntut ilmu ini kemudian dimintakan ampunan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, kemudian kita diwafatkan oleh Allah. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang berbahagia. Jadi motivasi kita untuk datang ke majlis ilmu diantaranya agar kita didoakan oleh makhluknya Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sampai ikan yang berada di lautan, ya ikan yang berada di air itu turut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang mencari ilmu. Rugi napa mboten Bu kalau kita nggak punya udzur nggak datang ke majlis ilmu? Rugi karena kita nggak dapat doanya makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kita subhanallah kalau kita hitung-hitung istighfarnya kita dengan istighfarnya Rasulullah itu banyakan mana ibu-ibu? Banyakan Rasulullah. Ya, maka kita perlu untuk didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita adalah dengan berjalan mencari sebuah majelis ilmu. Wa fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Subhanallah. Dan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu 'alal 'abidi dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti al-qamar. Al-qamar itu seperti bulan di atas bintang-bintang, ala sairil kawakib. Mana yang lebih besar, bulan apa bintang? Kalau bulannya purnama, ada lagi hadis kafadril qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sini tidak ada riwayat lain yang begitu. Jadi keutamaan seorang berilmu itu seperti bulan purnama, ya di atas bintang-bintang. Ibu-ibu kemarin kan baru Ayyamul Bid ya. Itu coba deh malam-malam tuh kita juga bisa kok, boleh kita malam-malam tuh pandangi tuh bulan. Cantik nggak Bu kalau lagi bulan purnama? Cantik, bagus. Sekarang kita lihat bulan sama bintang besaran mana? Kalau secara kasat mata, secara kita lihat ke atas, besaran bulan. Jadi keutamaannya dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu itu seperti bulan di atas bintang-bintang. Mana yang lebih besar? Bulan. Masya Allah, Masya Allah. Wa innal ulama, di sini innal ulama warasatul anbiya. Dan ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar. Dinar itu mata uang yang terbuat dari apa ibu-ibu? Emas. Wala dirhaman. Dan juga para nabi tidak mewariskan kepada kita dirham. Dirham mata uang yang terbuat dari perak. Innama warasul ilma. Tapi mereka mewariskan untuk kita ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dia mendapatkannya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Ntar saya lihat di sini. Masya Allah. Baik. Hampir sama ya apa yang disebutkan di syarah. Jadi ada berapa coba dihitung? Dihitung ibu. Pertama jalan tol masuk surga. Kedua malaikat ridho. Ketiga dimintakan ampunan oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Keempat ya keutamanya seperti bulan di atas bintang. Kelima dia mendapatkan warisan dari para nabi, pewaris para nabi. Monggo ditulis rumiin keutamaan orang berilmu. Yuk ditulis, ada 5 poin, diingat-ingat. Baik, Ustazah Nurul boleh dilanjut, silakan sambil dibaca. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tastahilul malaikatu wa khairuhum bil istighfari wa du'a lahu wa tad'u lahu ajnihataha. Wa annahu la yunafasu fi du'a'i rajuli salih aw man yujanfadha hasbuk. Baik, jazakumullahu khair. Ibu-ibu di sini wa'lam itu ketahuilah. Di sini disebutkan wa'lam, ketahuilah, la rutbata fawqa rutbati man tashtaghillul malaikata wa ghairuhum bil istighfari wad du'a. Subhanallah. Bahwa tidak ada tingkat yang lebih utama dari tingkatan-tingkatan kecuali para malaikat yang ikut mendoakan dan memintakan ampunan. Subhanallah. Dan juga mereka juga itu merendahkan sayap mereka. Di sini kata Syekh, "Famin a'dhama fadailul ilmu ahli annal malaika tastaghfiru li ahlul ilmi wa tad'u lahum wa tad'u ajnihataha lahum."
Jadi di antara keutamaan para penuntut ilmu, di antaranya tadi didoakan malaikat, ya, kemudian dimintakan ampunan, juga malaikat merendahkan sayapnya. Ada 3. Kita dapat 3 poin nih dari malaikat. Ya, apa? Malaikat mendoakan para penuntut ilmu, malaikat merendahkan sayapnya, juga malaikat mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para penuntut ilmu. Doanya kita dan malaikat itu cepatan mana dijabahnya, Bu? Siapa yang bilang? Ibu-ibu. Cepetan sewa? Kita nggak pernah tahu cepetan malaikat, ya. Kalau ada orang didolimi, dia berdoa sama Allah juga cepet, ya. Masya Allah. Baik, wa annahu la yunafasu min du'air rajulis salih. Di sini disebutkan au man yudhannu salahuhu fa kaifa bi du'ail malaika ay innahu la yunafasu fil timasi du'aur rajulus salih au man yudhannu wa yaghlib 'ala dhanni salahuhu fa inna min maqasidil masyru'ati fit tawassul at-tawassul bi du'ai rajulin salih lakinna hadhihi al-munafasa laysa 'ala ma atlaqa al-musannif rahimahullahu ta'ala fa innal munafasata innama takunu fi syai'a 'azza min ghairi. Nah, jadi begini maksudnya. Ibu-ibu, dalam tawassul, tahu tawassul enggak? Tawassul itu menjadikan perantara. Boleh enggak kita meminta doa dari orang solih yang masih hidup? Boleh. Boleh enggak kita meminta doa dari orang solih yang sudah meninggal? Enggak boleh. Kita pun, kata saya di sini kita boleh didoakan oleh orang solih yang masih hidup, apalagi oleh malaikat. Yang mana kita tahu malaikat itu hidup, ya. Dan doanya malaikat dalam hal ini lebih banyak daripada doanya orang solih. Kenapa? Karena kalau kita mau didoakan orang solih, kita harus ketemu dulu sama orang solihnya. Kita harus minta dulu kan, Ustadz, ya Syekh, tolong doakan kami. Kan kita harus ketemu. Tapi malaikat, apakah kita harus ketemu dulu sama malaikat? Tidak. Malaikat mereka akan selalu mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Masya Allah, ya. Dan Syekh mengatakan di sini maksudnya adalah tanafus. Tanafus itu berlomba-lomba. Doanya malaikat dengan doanya orang solih, mana yang lebih banyak? Doanya malaikat. Ya, Masya Allah. Falhalul akmal hiya an yad'ul insan li nafsihi wa ala hada juriya amalus salaf rahimahullahu ta'ala. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Waqad ukhtilifa wa qad ikhtalifa fi ma'na wa du'a adinataka wa qila at-tawadu lahu wa qila an-nuzulu 'indahu wal khuduru ma'ahu wa qila at-tawqiru wa ta'zimu lahu wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha wa tu'inuhu 'ala bulughi maqsidihi. Oh, di sini maqsidihi, ya. Di tempat syarah maqasid. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dalam paragraf ini disebutkan bahwa adanya perbedaan pendapat. Ukhtulif itu perbedaan pendapat dalam makna malaikat merendahkan sayapnya. Tadi kan malaikat apa? Merendahkan sayapnya. Nah, ini baru nih, catat nih. Kan kita sering tuh dengar hadis malaikat merendahkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Maka di sini ada beberapa makna. Yang pertama, saya pelankan. At-tawadhu' lahu. Benar-benar kita melihat maknanya secara real bahwa malaikat tuh merendahkan sayapnya. Jadi merendahkan sayapnya tuh malaikat menurunkan sayapnya. Yang kedua, maknanya adalah an-nuzul 'indahu wal khudur ma'ahu. An-nuzul 'indahu wal khudur ma'ahu maksudnya adalah malaikat itu turun. Nuzul itu adalah turun, Bu. Turun berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Oke, berarti ini malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat itu yang ada di langit Allah turunkan ke muka bumi ini untuk bersama para penuntut ilmu, wal khudur ma'ahu. Allah takdirkan mereka untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Masya Allah. Jadi ada memang malaikat yang ditugaskan untuk belajar. Ada malaikat yang ditugaskan untuk duduk di majlis ilmu. Dan kita tidak tahu seberapa banyak jumlah malaikat atau kita yang banyak, kita nggak tahu. Iya nggak ibu-ibu?
Kita nggak kelihatan, kita nggak ngelihat malaikat. Yang jelas ketika ada nas mengatakan bahwa malaikat itu hadir dalam majlis ilmu, kita harus mengimaninya. Tapi nggak usah juga kita berdoa, ya Allah kapan-kapan deh, kapan ya saya ke majlis ilmu pengen lihat malaikat gitu ya. Pas ketemu, yang ketemu malaikat siapa? Pencabut nyawa. Aduh, udah saya nggak mau lagi gitu ya. Tolong nggak, doanya mau tak cabut aja gitu ya. Kenapa? Karena ternyata sama Allah dikabulkan malaikat pencabut nyawa gitu ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, kita nggak boleh meminta sesuatu yang itu kita tidak mampu untuk melihatnya. Ya. Jadi ibu pertama kali nanti melihat malaikat pencabut nyawa. Ya, baik. Yang ketiga adalah at-tauqir wa ta'dimu lahu. Tauqir itu memberikan penghormatan, mengagungkan para penuntut ilmu. Subhanallah. Jadi para malaikat pun ikut memuliakan para penuntut ilmu. Masya Allah ya ibu-ibu. Allahu Akbar, kedudukan penuntut ilmu di hadapan Allah itu begitu agung. Sampai malaikat pun ikut memuliakannya, ikut mengagungkannya. Masya Allah. Jadi casingnya aja manusia. Ya, kalau dia orang yang berilmu dan bisa mengamalkan ilmu, sesungguhnya malaikat pun ikut memuliakan. Masya Allah ya ibu ya. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, subhanallah, di hadapan Allah, ya kecuali orang-orang yang berilmu yang dia bisa mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Kemudian yang ke berapa ibu-ibu? Makna yang keempat. Maknahu di sini tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqsid. Di sini kalau teman-teman maqsid itu maksudnya tujuan. Kalau di syara itu maqasid, ya boleh. Jadi tujuan-tujuannya. Maqasid itu ada. Ada dua, berarti ada dua, maqsiduhu atau maqasid. Ada dua tulisan, sama-sama, dua-duanya sama. Artinya sama. Yang keempat adalah malaikat ini Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk menolong, tu'inuhu. Malaikat Allah jadikan untuk menolong kepada siapa? Kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Baik, Masya Allah ya teman-teman. Sebentar, saya lihat dulu nomor 2. Hadza mabniun 'ala al-qawli bil majaz wa huwa taghutul jahmiyah alladhi raddu bihi al-ahadits wal asar wa ta'wiluha wa sarafu 'an dhahiriha fal malaikatu tadhiqatu qala Ibnu al-Qayyim qala Abu Hatim Ar-Razi sami'tu Ibnu Abi Aus yaqul sami'tu Malik bin Anas yaqul ma'na qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam ajnihataha yani tabsutuha bid-du'a li talabil ilmi badalan minal aidi. Saya sampaikan dulu sebentar. Jadi ibu-ibu ada juga yang memaknai lain. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim bahwa malaikat merendahkan sayapnya itu maksudnya adalah mendoakan. Kalau kita manusia kan ketika berdoa apa? Yarfa' yadai. Ya, kita mengangkat tangan. Maka malaikat ketika mendoakan ia merendahkan sayapnya. Itu diantara isyarat bahwa malaikat mendoakan para penuntut ilmu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Baik, kita selesai sampai di sini ya ibu-ibu. Titik sini insya Allah nanti untuk yang setelahnya kita lanjutkan di pekan atau di pertemuan yang akan datang. Saya selesaikan ini dulu sebentar. Tabsutuha bid-du'ai wa qala Ibnu Rajab wa qad ikhtalafa an-nas fi ta'wili wad'ul malaika janihata faminhum man hamalahu 'ala adh-dhahiri wa anna al-muradu firash wa basataha litulabil ilmi litahmilahum 'alaiha ila maqasidihim min al-ardi allati yatlubuna fiha al-'ilm i'anatu lahum 'ala talab wa taysirihi 'alaihim. Yang kedua Allah Azza wa Jalla mendatangkan malaikat untuk menolong para hamba-hambanya yang akan berjalan menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi Allah menolong hamba ini untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya dengan menurunkan para malaikat. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan pesan saya ibu-ibu ketika menemui kesulitan dalam belajar, maka janganlah berputus asa. Minta sama Allah. Berdoalah kepada Allah dengan doa sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menemukan kesulitan dalam belajar, apa doanya beliau? Ya muallima Adam wa Ibrahim alimni. Allahumma ya muallima Adam. Sudah hafal tuh? Belum? Ya tulis. Allahumma, agar ditolong sama Allah. Ya muallima Adam. Ada yang lafadznya Adam saja, ada yang Ibrahim. Enggak apa-apa dua-duanya. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimni. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Saya tulis sini. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni.
Ya Allah yang mengajarkan Nabi Adam, ya Allah yang mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, ajarkanlah diriku. Ini boleh juga disampaikan ke anak-anak ya. Ini bukan hadis, bukan ibu-ibu. Ini doa Syekhul Islam. Doa dari, ini bukan hadis, Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti khawatir ibu-ibu menyebutnya hadis. Dan yang memberikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Baca mboten ibu-ibu, saya baca ya. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Baik, saya sedikit menjelaskan. Tadi kan saya jelaskan bahwa keutamaan orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang ahli ibadah, keutamanya lebih banyak mana ibu-ibu? Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ada yang mengatakan lebih baik mana menuntut ilmu, memurojaah ilmu dengan menjalankan salat sunnah. Maka kata ulama ini, maka lebih baik untuk mempelajari ilmu dan dia mengajarkannya. Kenapa? Karena kalau salat sunnah, maka yang akan merasakan pahalanya, yang akan merasakan manfaatnya adalah dirinya saja. Tapi orang yang dia belajar ilmu dan juga mengajarkannya kepada yang lain, itu manfaatnya akan dirasakan oleh orang lain. Bahkan ibu-ibu, kalau kita memiliki sakit dalam jasad kita, kita pun membutuhkan seorang dokter untuk mengarahkan apa yang ada di dalam tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Misalnya, maka orang yang alim ini, orang yang berilmu ini, sesungguhnya adalah orang yang tingkatannya, kalau saya baca di Hilya Thalibil Ilmi, ini tingkatannya seperti dokter yang mengarahkan kepada pasiennya. Ibu-ibu kalau pergi ke dokter, dokter meresepkan sebuah resep, pasien ini nurut apa mboten? Nurut. Sama, harusnya seorang yang alim, seorang yang berilmu itu kedudukannya seperti dokter yang mengarahkan resep untuk pasiennya. Kalau ada guru, orang yang berilmu, dia memberikan nasihat, maka seharusnya ia pun seorang pelajar, seorang penuntut ilmu menurutinya. Selagi nasihat tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Untuk keselamatan jiwa dan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi Masya Allah ya, kalaulah ibu-ibu kita sekarang ada yang terlambat dalam belajar, maka lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sekarang berusaha untuk mencintai ilmu, untuk duduk di majlis ilmu. Semoga dengan ini Engkau jadikan anak-anak hamba orang-orang yang mencintai ilmu. Gitu loh. Ibu-ibu tuh punya harapan deh sama Allah. Ya Allah, kalau dulu masa mudaku dihabiskan untuk hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, sekarang saya sudah tahu betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa luar biasanya para ahli ilmu yang memiliki ilmu itu di hadapan Engkau gitu loh. Maka wahai Robku, saya berusaha untuk belajar agama, datang ke majlis ilmu, harapannya Engkau akan jadikan anak-anak hamba, anak-anak yang dia mencintai ilmu, para penyebar kebaikan-kebaikan dimanapun mereka berada. Jadi yuk, mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, ketika kita tahu begitu luar biasanya, subhanallah ya, keutamaan orang yang berilmu di mata Allah, begitu luar biasanya, subhanallah, pahala yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Maka mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk bisa terus belajar ilmu agama dan juga mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kehidupan
kehidupan kita, diingat-ingat lagi poin-poinnya. Kalau kita mager, nggak semangat menuntut ilmu, ingat lagi tadi poin-poin yang telah Ibu tulis. Semoga menjadi penyemangat bagi diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.